Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi gelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap mahasiswa Universitas Indo Global Mandiri (IGM) yang tubuhnya dibakar. Motif tersangka membunuh korban terkuak. Jembatan Ampera akan ditutup selama 4 jam pada malam pergantian tahun. Sederet kasus penyelundupan, pencabulan hingga perundungan sepanjang tahun 2022 akan kami hadirkan dalam catatan akhir tahun Palembang. Kasus penyelundupan, pencabulan hingga perundungan masih banyak ditemukan di Sumatera Selatan. Dari mulai penyelundupan ganja 100 kg dan benih lobster, tahanan dianiaya hingga tewas di dalam penjara, siswa dirundung satu kelas, hingga ayah diperkosa anak kandung yang masih di bawah umur. Dan berikut catatan akhir tahun 2022 di Sumatera Selatan. Pada Januari 2022, polisi sedang razia di Jalan Lintas Timur Palembang, Jambi, mendapati sebuah mobil membawa 100 kg ganja dalam karung plastik yang dibungkus sangat rapi. Selain barang bukti, 3 orang yang diduga sebagai kurir juga ditangkap. Kepada polisi, pelaku mengaku ganja ini akan dikirim ke Bandung, Jawa Barat. Kemudian pada akhir Januari, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan kembali menangkap 3 kurir sabu-sabu di pintu gerbang tol Simpang Mesuji, Lampung. Dari hasil penangkapan ini, BNN menyita 15 kg sabu-sabu yang dibungkus menggunakan kemasan teh Cina. Rencananya sabu-sabu ini akan diedarkan di Kabupaten Mesuji, Lampung. Pada Juni 2022, seorang tahanan kasus percobaan pemerkosaan di Kabupaten Empat Lawang diduga dianiaya oleh penghuni satu sel hingga tewas. Korban saat itu baru saja berada di balik jeruji selama 9 jam. Karena adanya kelalaian dari petugas lapas, mereka yang berjaga saat penganiayaan terjadi akan diproses secara hukum. Penganiayaan ini dilatar belakangi rasa kesal 3 narapidana yang mengetahui kasus korban. Pada bulan Agustus, seorang ayah di Gandus, Palembang, tega memperkosa anak kandungnya sendiri yang masih berumur 14 tahun. Korban diperkosa berkali-kali sejak tahun 2021. Pemerkosaan ini dilakukan saat sang ibu sedang tidur pada malam hari. Kasus yang sama juga menimpa seorang anak di Kabupaten Muara Enim pada Agustus silam. Anak yang baru berusia 12 tahun dicabuli oleh ayahnya sendiri yang sudah lama ditinggal oleh istrinya. Kepada polisi, pelaku mengaku telah 10 kali mencabuli anak kandungnya sendiri. Masih di bulan Agustus, petugas Bea Cukai Palembang berhasil menggagalkan penyelundupan 71.000 benih lobster jenis pasir dan mutiara senilai 7,3 miliar rupiah. Diduga benih lobster ini akan diselundupkan ke luar negeri melalui pelabuhan Tanjung Api-Api, Kabupaten Banyuasin. Selain benih lobster, petugas juga menahan sopir untuk pengembangan kasus. Badan Narkotika Nasional Sumatera Selatan menangkap 2 kurir narkoba jaringan lintas provinsi pada Oktober lalu. Kedua kurir ini ditangkap di Jalan Lintas Sumatera, Palembang Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Dari tangan pelaku, BNN menyita 5 kg sabu-sabu yang disimpan di kota Kardus Empempe. Diduga sabu-sabu akan diedarkan di wilayah Musi Banyuasin dan sekitarnya. Pada awal November, warga Kabupaten Ogan Ilir sempat dihebohkan dengan viralnya video seorang perempuan yang merekam kemolekan tubuhnya tanpa busana. Sebab perempuan ini diduga berasal dari desa Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir. Polisi kemudian memanggil pelaku untuk diperiksa sebagai saksi. Menurut pelaku, dirinya membuat video tersebut untuk diberikan kepada kekasihnya, bukan untuk disebarluaskan. Di pertengahan bulan November, seorang siswa sekolah dasar di wilayah Peninjauan Ogan Komering Ulu dianiaya oleh teman satu kelasnya. Penganiayaan ini diduga terjadi saat jam istirahat sekolah berlangsung. Ironinya, kejadian yang seharusnya tidak dilakukan oleh siswa sekolah dasar direkam siswa lain hingga videonya viral di media sosial. Dinas Pendidikan pun turun tangan untuk mengatasi masalah perundungan. Mereka berjanji akan menyelesaikan kasus ini dan memberi sanksi tegas kepada pihak yang bersalah.
Ya, informasi tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.